Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, yang Maha Kuasa dan Bijaksana. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tergolong orang yang mendapatkan syafaatnya nanti di Yaumil Qiyamah. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami akan membahas karomah Syekh Al-Sayyid Ahmad Al-Badawi, namun kurang rasanya jika tidak membahas biografi beliau. Syekh Ahmad bin Ali bin Yahya Al-Badawi lahir di kota Fes, Maroko pada tahun 596 Hijriah, 1199 Masehi, adalah seorang imam sufi, wali kutub dan muassis Tariqah Al-Badawiyah. Beliau dijuluki Al-Badawi, selalu menutup wajahnya seperti kebiasaan Arab Badui. Syekh Al-Sayyid Ahmad Al-Badawi tergolong wali Allah yang menempati makam Qut Al-Auliya Al-Gauts Al-Ashim, ahli futuwah terbesar di Mesir, yang kemasyhurannya dikenal oleh banyak orang. Beliau juga terkenal sebagai wali pelindung anak-anak. Makamnya di kota Tanta menjadi pusat ziarah utama di Mesir. Diyakini Allah yang Maha Tinggi mengabulkan doa-doa dari mereka yang berziarah di makamnya, lantaran berkah dan karamah wali Allah ini. Perayaan Maulid Syekh Ahmad Al-Badawi senantiasa dihadiri oleh setidaknya 2 juta orang. Syekh Ahmad Badawi adalah muassis Tarekat Badawiyah. Gelarnya banyak sekali, mencapai 29 buah gelar, diantaranya adalah Syihabuddin, Al-Aktab, Abu Al-Fitiyah, Syaikh Al-Arab, Qut An-Nabawi, Sahibul Barakat wa Al-Karamat, dan sebagainya. Nasab Al-Badawi dari jalur ayah sampai kepada Sayyidina Husain bin Ali, bin Fatimah Az-Zahra, binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan kesepakatan ulama nasab, dan ahli sejarah, menurut penulis terkenal Muslim Al-Sayyid Muhammad Al-Murtada Zabidi, wafat 1205 Hijriah. Secara lengkap nasab beliau adalah Ahmad bin Ali bin Yahya bin Isa bin Abu Bakar bin Ismail bin Umar, bin Ali bin Utsman bin Husain bin Muhammad bin Musa bin Yahya bin Isa bin Ali bin Muhammad, bin Hasan bin Jafar As-Zaki bin Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Ridho, bin Musa Al-Kadim bin Jafar As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Syekh Ahmad Al-Badawi adalah anak bungsu dari 7 bersaudara. Ketika Syekh Ahmad Badawi berusia 7 tahun, sang ayah mendengar perintah Tuhan lewat mimpinya untuk pindah ke Mekah. Selama di Mekah ini, Syekh Ahmad Badawi yang usianya masih sekitar 12 tahun memperdalam ilmu agamanya, dan berhasil menghafal Al-Quran dan menguasai 7 cara qiraat atau bacaannya. Beliau mendalami fikih mazhab Imam Syafi'i. Beliau hijrah ke Mekah saat berumur 7 tahun, tahun 603 Hijriah, 1206 Masehi, di mana perjalanan ke sana memakan waktu 4 tahun, 3 tahun diantaranya beliau bermukim di Mesir. Di Mekah berdasarkan sumber-sumber dari kalangan Sufiyah, beliau selalu beristiqomah melakukan tawaf semenjak kecil. Setelah itu beliau masuk ke sebuah gua di Gunung Abil Kubais untuk melakukan ibadah. Amalan ini beliau lakukan hingga beliau berumur 38 tahun saat beliau melakukan safar ke Irak, bersama kakak kandungnya, Hasan. Pada suatu malam pada bulan Syawal 633 Hijriah, beliau dikunjungi oleh Sultan Al-Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Syekh Ahmad Rifai. Kedua wali Allah agung itu menyuruh Syekh Ahmad Badawi pergi ke Irak, untuk menziarahi makam mereka dan juga makam wali-wali lain. Kemudian bersama kakaknya, Syekh Hasan, beliau berangkat menuju ke Irak. Syekh Ahmad Badawi menyempatkan diri berziarah ke Imam Musa Al-Kazim, salah seorang leluhurnya. Selama perjalanan ziarah ini beliau mengalami banyak penyingkapan ilahiyah dan anugerah berbagai ilmu rahasia ilahi yang tiada putus-putusnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Syekh Ahmad Rifai akhirnya langsung menyambut beliau di alam arwah. Kedua wali agung itu menawarkan kepada beliau kunci-kunci kerajaan spiritual di Irak, Yaman, Rum Turki, dan juga kunci kerajaan ruhani Timur dan Barat, karena keduanya lah yang memegang kunci-kunci itu. Namun Syekh Badawi menolaknya karena beliau akan mengambilnya langsung dari pemilik segala kunci, Al-Fatah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penolakan ini bukan lantaran ketidaksopanan atau penentangan, tetapi karena pada saat itu Syekh Ahmad Badawi mengalami jazab, tenggelam dalam kemabukan ilahi, sehingga beliau hanya menyaksikan Allah dengan segala keagungan dan keindahannya. Karomah Ahmad Badawi. Alkisah ada seorang syekh yang hendak bepergian. Sebelum bepergian dia meminta pendapat pada Syekh Al-Badawi yang sudah berbaring tenang di alam barzakh. Pergilah, dan tawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam makam Syekh Badawi. Syekh Syaroni berkomentar,
saya mendengar perkataan tadi dengan telinga saya sendiri. Syekh Badawi suatu hari berkata kepada seorang laki-laki yang memohon petunjuk dalam berdagang. Simpanlah gandum untuk tahun ini, karena harga gandum nanti akan melambung tinggi, tapi ingat, kamu harus banyak bersedekah pada fakir miskin. Demikian nasihat Syekh Badawi yang benar-benar dilaksanakan oleh laki-laki itu. Setahun kemudian dengan izin Allah kejadiannya terbukti benar. Syekh Badawi setiap hari, dari pagi hingga sore, ia menatap matahari, sehingga kornea matanya merah membara. Apa yang dilihatnya bisa terbakar, khawatir terjadinya hal itu, saat berjalan ia lebih sering menatap langit. Sejak masa kanak-kanak, ia suka berkholwat dan riyadoh, pernah 40 hari lebih perutnya tak terisi makanan dan minuman. Ia lebih memilih diam dan berbicara dengan bahasa isyarat, bila ingin berkomunikasi dengan seseorang. Ia tak sedetik pun lepas dari kalimat thayyibah, berzikir dan bersolawat. Dalam perjalanan riyadohnya, ia pernah tinggal di loteng negara Tondata selama 12 tahun, dan selama 8 tahun ia berada di atas atap, riyadoh siang dan malam. Pada usia dini ia telah hafal Al-Quran. Untuk memperdalam ilmu agama ia berguru kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Syekh Ahmad Rifai. Ia adalah waliullah Qutbul Gaus, As-Sayyid, Asy-Syarif Ahmad Al-Badawi. Suatu hari datang kepadanya, seorang janda mohon pertolongan, anak lelakinya ditahan di Perancis, dan sang ibu ingin agar anak itu kembali dalam keadaan selamat. Oleh Sayyidi Ahmad Al-Badawi, janda itu disuruhnya untuk pulang, dan berkata, insya Allah anak ibu sudah berada di rumah. Bergegas sang ibu menuju rumahnya, dan betapa bahagia, bercampur haru, dan penuh keheranan, ia dapati anaknya telah berada di rumah dalam keadaan terbelenggu. Sayyidi Al-Badawi banyak menolong orang yang ditahan secara dolim oleh penguasa Prancis saat itu, dan semua pulang ke rumahnya dalam keadaan tangannya tetap terbelenggu. Pernah suatu ketika Syekh Ibnul Laban mengumpat Sayyidi Ahmad Badawi, seketika itu juga hafalan Al-Quran dan iman Syekh Ibnul Laban menjadi hilang. Ia bingung dan berusaha dengan beristighosah dan meminta bantuan doa, orang-orang terkemuka di zaman itu, agar ilmu dan imannya kembali lagi, tetapi tidak satupun dari yang dimintainya doa, berani mencampuri urusannya, karena terkait dengan Sayyidi Ahmad Badawi. Padahal diriwayatkan, saat itu Sayyidi Al-Badawi telah wafat. Orang terkemuka yang dimintainya doa, hanya berani memberi saran kepada Syekh Ibnul Laban, agar dia menghadap Syekh Yaqut Al-Arsy, waliullah terkemuka pada saat itu, dan Khalifah Sayyidi Abil Hasan As-Sazili. Ibnu Laban segera menemui Syekh Yaqut dan minta pertolongannya, dalam urusannya dengan Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Setelah dimintai pertolongan oleh Syekh Ibnu Laban, Syekh Yaqut Arsy berangkat menuju ke makam Sayyidi Al-Badawi dan berkata, wahai guru, hendaklah Tuan memberi maaf kepada orang ini. Dari dalam makamnya, terdengar jawaban, apakah kamu berkehendak untuk mengembalikan tandanya orang miskin itu? Ya, sudah, tapi dengan syarat ia mau bertaubat. Syekh Ibnul Laban pun akhirnya bertaubat, dan tidak lama kemudian kembalilah ilmu dan imannya seperti sedia kala dan ia juga mengakui kewalian Syekh Yaqut, karena peristiwa tersebut. Ia kemudian dinikahkan dengan putrinya Syekh Yaqut. Cerita ini diambil dari kitab Al-Ja'ami. Syekh Muhammad As-Syanawi menceritakan, bahwa pada waktu itu ada orang yang tidak mau menghadiri dan bahkan mengingkari peringatan maulidnya Syekh Ahmad Badawi. Maka seketika hilanglah iman orang itu dan menjadi merasa tidak senang terhadap agama Islam. Orang itu kemudian berziarah ke makamnya Sayyid Badawi untuk minta tolong dan memohon maaf atas kesalahannya. Kemudian terdengarlah suara Sayyidi Badawi dari dalam kubur, iya, saya maafkan, tapi jangan berbuat lagi. Naam, iya, jawab orang itu, spontan imannya kembali lagi. Beliau lalu meneruskan ucapannya, apa sebabnya kamu mengingkari kami semua? Dijawabnya, karena di dalam acara itu banyak orang laki-laki dan perempuan bercampur baur menjadi satu, tanpa ada garis pembatas. Sayyidi Badawi lalu mengatakan, di tempat tawaf sana, di mana banyak orang yang menunaikan ibadah haji di sekitar Ka'bah, mereka juga bercampur laki-laki dan perempuan, kenapa tidak ada yang melarang? Demi mulianya Tuhanku, orang-orang yang ada untuk menghadiri acara maulidku ini tidaklah ada yang menjalankan dosa, kecuali pasti mau bertaubat dan akan bagus taubatnya. Hewan-hewan di hutan dan ikan-ikan di laut, semua itu dapat aku pelihara dan kulindungi di antara satu dengan lainnya sehingga menjadi aman dengan izin Allah. Lalu, apakah kiranya Allah Ta'ala tidak akan memberi aku kekuatan untuk mampu menjaga dan memelihara keamanannya orang-orang yang menghadiri acara maulidku itu? Suatu ketika Syekh Ibnu Dakikil berkumpul dengan Sayyidi Badawi,
dan ia bertanya kepada beliau, "Mengapa engkau tidak pernah sholat?" Yang demikian itu bukanlah perjalanannya para syalihin. Lalu beliau menjawab, "Diam kamu. Kalau tidak mau diam aku hamburkan dakikmu, tepung." Dan ditendanglah Syekh Dakikil oleh beliau hingga berada di suatu pulau yang luas dalam kondisi tidak sadarkan diri. Setelah sadar, ia pun termangu karena merasa asing dengan pulau tersebut. Dalam kebingungannya, datanglah seorang lelaki menghampirinya dan memberi nasihat agar jangan mengganggu orang Taib Al-Badawi, "Dan sekarang kamu berjalanlah menuju kubah yang terlihat itu, nanti jika sudah tiba di sana kau berhentilah di depan pintu hingga menunggu waktu asyar dan ikutlah salat berjamaah di belakangnya imam tersebut, sebab nanti Ahmad Badawi akan ikut di dalamnya." Setelah bertemu dia ucapkanlah salam, "Peganglah lengan bajunya dan mohonlah ampun atas ucapanmu tadi." Ia menuruti kata-kata orang itu yang tidak lain adalah Nabiullah Khidir a.s. Setelah semua nasihatnya dilaksanakan, betapa terkejutnya ia karena yang menjadi imam sholat waktu itu adalah Sayyidi Badawi. Setelah selesai sholat ia langsung menghampiri dan menciumi tangan dan menarik lengan Sayyidi Al-Badawi, sambil berkata seperti yang diamanatkan orang tadi. Dan berkatalah Sayyidi Badawi sambil menendang Syekh Dakikil, "Pergilah sana, murid-muridmu sudah menantimu dan jangan kau ulangi lagi." Seketika itu juga ia sudah sampai di rumahnya dan murid-muridnya telah menunggu kedatangan Syekh Dakikil. Dijelaskan bahwa yang menjadi makmum sholat berjamaah dengan Sayyidi Badawi pada kejadian itu adalah para wali. Pada tahun 675 sejarah mencatat kehilangan tokoh besar yang barangkali tidak tergantikan dalam puluhan tahun berikutnya. Syekh Badawi, pecinta ilahi yang belum pernah menikah ini beralih alam menuju tempat yang dekat dan penuh limpahan rahmatnya. Setelah dia meninggal, tugas dakwah diganti oleh Syekh Abdul Al sampai dia meninggal pada tahun 773 Itulah karomah yang dimiliki Syekh Al-Said Ahmad Al-Badawi. Tentu ulasan itu belum mewakili sepenuhnya dari karomah-karomah beliau. Semoga senantiasa kita dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton di channel ini. Bagi kalian yang penasaran dengan video berikutnya, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini.